Oke, memasuki minggu ketiga teman-teman, di bulan Maret ini akan banyak hal yang sangat-sangat perlu perhatian yang lebih khusus tentunya kepada FOMC meeting, dan tentunya secara umum semua bank sentral ada BOE dan juga BOJ. Dan jangan lupa Trump masih tetap akan menjadi fokus utama yang juga akan menggerakkan market. So kira-kira mana yang akan lebih dulu direspon ataupun bereaksi? Apakah Trump atau justru kebijakan bank sentral yang akan menggerakkan market minggu ini? Ini dia ulasannya. So faktor penggerak market masih tetap dalam poin-poin yang sama, cuman tambahannya adalah kaitannya dengan shutdown. Government shutdown kelihatannya sudah terhindar, dan itulah persis yang terjadi di hari Jumat. Kemarin kita sempat lihat ada rebound di pasar saham atau indeks saham Amerika yang salah satunya dipicu oleh terhindarnya pemerintahan Amerika dari shutdown. Kenapa kita tidak membahas hal tersebut dari sejak awal pekan ataupun dari minggu-minggu sebelumnya? Karena bagi saya inilah murni drama politik yang selalu terulang di setiap tahunnya, dan bahkan sekarang ini bisa dibilang terulang karena pemerintahan baru Donald Trump yang sebetulnya harusnya secara mudah mereka akan dapatkan aklamasi ataupun dukungan. Ini kaitannya dengan perolehan suara di kampanye ataupun di pemilu yang lalu yang seharusnya tidak akan sulit untuk Donald Trump dan Partai Republik pengusungnya untuk mendapatkan dukungan suara. Oke, so yang terjadi adalah jelas terhindar dari shutdown, dan sehingga ada mungkin beberapa bulan ke depan akan bisa dibilang cukup kondusif lah. Jadi saya abaikan itu karena ujung-ujungnya akan tetap sama. Walaupun sampai terdesak, sampai bagaimanapun ancaman deadline yang juga akan terjadi, tetap di ujung-ujungnya ataupun di H-1 ataupun bahkan beberapa minggu sebelumnya, itu akan terjadi kesepakatan dan akhirnya enroll alias diperpanjang. Nah, kemudian yang tak kalah menarik adalah kebijakan tarif dan juga terkait dengan kekhawatiran resesi. Bagi saya ini yang paling utama untuk saat ini, sehingga apa yang terjadi pada pasar saham di hari Jumat gara-gara shutdown terhindar, bagi saya tidak akan berdampak terlalu panjang, karena ujung-ujungnya nanti dia akan juga kembali ke concern awal, yaitu terkait dengan kekhawatiran resesi. Nah, berarti kebijakan tarif dari Donald Trump lagi-lagi akan tetap menjadi bumbu utama yang memang dinantikan oleh para pelaku pasar untuk bisa dibilang untuk menghindari lah kondisi ini. Nah, satu sisi yang juga masih tetap ditunggu prosesnya adalah terkait dengan perdamaian Rusia dan Ukraina. Jadi itu semua faktor-faktor yang menggerakkan market sejak ataupun sampai hari Jumat kemarin, dan pagi ini kelihatannya juga akan relatif sama ya. Untuk sementara waktu mungkin ada bernafas sedikit untuk indeks saham, tapi kemudian dia akan menghadapi ancaman tarif ataupun pembicaraan dari Trump. Tapi kalau misalkan kebijakan ataupun perdamaian Rusia Ukraina akan segera terwujud, minimal dia dapat tambahan tenaga. Tapi masalahnya kapan? Ya, yang kita harapkan adalah kemungkinan baru akan didengar dari pengumuman Trump di hari Senin ataupun Selasa minggu ini tentunya. Oke, kemudian yang perlu kita cermati di situ adalah data hari Jumat kemarin, indeks kepercayaan konsumen Amerika yang ternyata dari data survei Michigan menunjukkan angka yang relatif melemah. Oke, di atasnya saya cantumkan economic calendar. Anda bisa lihat di situ angkanya 54,2 untuk consumer expectation dari sebelumnya 64,0. Jadi turun dari 64 menjadi 54,2. Sementara untuk consumer sentiment juga mengalami penurunan dari 64,7 menjadi 57,9. Dan tebak, ternyata bagian di bawahnya saya cantumkan sejarah yang terjadi dari sejak satu tahun terakhir. Kita compare di situ Maret 2024 yang lalu, consumer sentiment itu berada di 79,4. Jadi kalau misalkan tadi malam atau di hari Jumat kemarin kita lihat angka 54,2, jelas jauh sekali melemahnya. Termasuk juga consumer expectation yang sebelumnya di tahun 2024 bulan Maret atau di bulan yang sama kita mendapatkan 77,4. Ternyata untuk tahun ini, well, angkanya sangat-sangat drastis turun ke 54,2. So, apakah ini menjadi tanda-tanda ataupun isyarat awal bahwa resesi untuk Amerika akan terjadi? Ingat, beberapa reference mungkin membilang atau memberitahu bahwa apa yang disebutkan dengan resesi itu dikategorikan dengan data GDP yang relatif lemah atau negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Tapi di sisi lain ada juga referensi yang menyebutkan bukan hanya GDP-nya tapi indikasi lain seperti aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah indeks kepercayaan konsumen tersebut. So, ini kalau misalkan dijadikan tanda-tanda, maka saya akan sepakat dengan apa yang terjadi pada pasar saham berikutnya setelah rebound di hari Jumat gara-gara terhindar dari shutdown. Maka kemungkinan kita akan concern kembali kepada data-data yang melemah ini. Di hari Jumat, ini diabaikan oleh market, terutama untuk indeks saham, karena terhindar dari shutdown tadi. Tapi, minggu ini, mungkin ini akan menjadi satu kriteria yang harus dicermati, karena Fed tentunya akan mempertimbangkan juga dalam pertemuan minggu ini.
Nah, kemudian terkait dengan geopolitik terbaru, update-annya adalah terkait dengan Rusia dan Ukraina yang memang masih on proses, tapi ternyata Rusia sebetulnya memberikan pernyataan mereka ingin mengajukan ataupun nantinya dalam proposal perdamaian ataupun proposal gencatan senjata tersebut, mungkin dari sisi Ukraina mereka sudah mengajukan untuk proposal 30 hari ke depan. Tapi Rusia mencantumkan bahwa mereka akan mengajukan nantinya status Ukraina harus netral, tidak terlibat dalam salah satu blok. Terkaitannya ini adalah NATO. Dan kemudian dari pihak NATO pun Rusia menginginkan supaya NATO menolak keanggotaan dari Ukraina. Ya, seperti kita ketahui di tahun 2022 ini adalah masalah utama yang membuat kenapa Rusia menyerang Ukraina. Ya, kita ingin tahu nanti ke depannya apakah Putin berhasil dirayu oleh Trump atau tidak. Pertemuan di akhir pekan kemarin relatif ya bisa dibilang cukup lancar, dan hari ini atau bahkan besok kita akan dengarkan dari Trump apakah ada perkembangan baru terkait dengan proses berikutnya atau memang terjadi deadlock kembali. Kalau misalkan deadlock, jelas ya ini posisinya akan mengakibatkan saham akan kembali turun, kemudian safe haven akan kembali melejit atau terdorong naik. Sebaliknya, kalau terjadi perdamaian, safe haven-nya akan mereda terlebih dulu, tapi saham akan rebound kembali. Tapi ingat bahwa ini adalah efek yang mungkin akan terjadi sementara waktu, karena faktor lainnya masih tetap membayangi. Salah satunya adalah terkait dengan tentara Houthi yang dicurigai atau dilatar belakangi oleh Iran. Amerika mengancam maka mereka akan melakukan serangan. Bahkan Trump sudah memerintahkan kepada militer Amerika untuk menyerang dengan tegas dan dengan kekuatan full. Ini kaitannya dengan serangan yang dilakukan oleh tentara Houthi terhadap kapal-kapal Amerika yang melintas di Selat Arab ataupun Laut Merah. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan negara-negara G7. Nanti mungkin di minggu ini dia akan melakukan pertemuan, lebih tepatnya di malam hari Senin ini, tapi secara virtual. Dan pertemuan agenda berikutnya sebetulnya akan ada di bulan Juni, 15 dan 17 Juni. Nah, cuman di sini saya tidak tahu apa yang akan dibahas, tapi salah satunya saya rasa ini akan kaitannya dengan sanksi yang dikenakan kepada Ukraina ataupun dalam hal ini adalah Rusia ya, kaitannya dengan harga minyak. Lalu kemudian juga mungkin perkembangan terbaru terkait dengan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina akan seperti apa nantinya. Yang jelas ini akan menjadikan catatan tambahan juga dari sisi geopolitik, apakah akan ada sanksi tambahan sebelum tercetusnya perdamaian Rusia Ukraina apa tidak. Saya sih berpandangan bahwa ini harusnya tidak terlalu berdampak signifikan ya. Tapi kalau misalkan ini menyinggung ataupun bahkan membuat Rusia akhirnya menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata, tentunya ini akan sangat runyam. Jadi kita lihat aja apakah Trump akan memiliki peran di sini untuk mencegah para pemimpin G7 memberikan sanksi, atau justru mendorong sebagai katakanlah mungkin bentuk ancaman untuk menekan Rusia menyetujui paket gencatan senjata tersebut. Nah, dari China kita dapatkan kabar bagus ya, seperti yang terlihat tadi pagi kita melihat Hang Seng mulai kenaikan sampai 24.300. Kita masih perlu trigger untuk 24.800. Semoga saja dalam minggu ini kita akan dapatkan itu. Tapi yang paling utama adalah terkait dengan melonggarkan kebijakan, yang berarti tanda-tanda bahwa ya pemerintah China sangat serius untuk melakukan dorongan untuk konsumsi domestik. Ingat, kuncinya adalah stimulus fiskal, pelonggaran moneter, dan itu yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi China. Terlepas dari apa yang terjadi pada Wall Street, saya rasa ya secara valuasi sangat menarik untuk bertransaksi di pasar Hang Seng ataupun ekuitas China tersebut. So, dengan adanya pelonggaran kaitannya dengan sektor properti, juga terkait dengan sektor perumahan tentunya, dan juga kebijakan tukar tambah dari Provinsi Zhejiang, saya rasa ini akan menjadi salah satu metode ataupun cara kaitannya dengan stimulus fiskal yang diinginkan oleh masyarakat ataupun warga China. Well, kita akan lihat ke depan apakah ini akan berhasil atau tidak. Yang jelas masih ada agenda utama, yaitu kaitannya dengan Triple R atau Reserve Requirement Ratio dari Bank Sentral. Oke, sementara untuk terkait dengan resesi, minggu lalu kita sempat dapatkan pernyataan dari Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak mengesampingkan ada kemungkinan resesi yang bisa membayangi di saat proses dari kebijakan pemerintahnya akan berlaku. Dan walaupun dia tidak memberikan indikasi ataupun tidak setuju terkait dengan hal tersebut, tapi ya Scott Bessent, Menteri Keuangannya, mengatakan bahwa dengan menurunnya harga saham ataupun pasar saham itu sebenarnya kategorinya adalah kategori sehat. Karena dengan penurunan tersebut diperlukan sebelum nantinya mengalami kenaikan lanjutan, dan seperti yang dikatakan oleh Donald Trump bahwa ekonomi akan pulih, sangat-sangat pulih untuk Amerika. Tapi itu adalah beberapa waktu ke depan. Nah,
Oleh karenanya, kalau penekannya dari Scott Bessent mengatakan bahwa dia tidak mengantisipasi ataupun tidak mengkhawatirkan penurunan pada pasar saham, artinya juga bisa dibilang bahwa dia pun mengakui ada kondisi ataupun potensi untuk terjadinya resesi. Well, ini akan menjadi faktor penguat berikutnya. Nah, kemudian dari Trump sendiri, agenda yang utama jelas tarif resiprokal. Dia kembali tegaskan bahwa itu akan tetap berlaku per 2 April, termasuk juga sektoral-sektoral tertentu. Nah, ini tidak ada pengecualian untuk aluminium dan baja, tapi kita tahu dari sejak kemarin selalu akan ada tarik ulur. Nah, kita akan lihat apakah ini akan berkomitmen atau kembali tarik ulur. Satu sisi, tarik ulur itu sebetulnya bagus karena akhirnya market bisa bernafas lega. Ya minimal ditunda ataupun bahkan dihapuskan atau bahkan tidak diperlukan. Tapi satu sisi teman-teman, kalau pemerintahan itu memberikan indikasi tidak tegas terkait dengan kebijakan yang akan diusung, maka sebetulnya citra ataupun pamor dari pemerintah tersebut akan relatif dianggap cedera, alias mungkin tidak terlalu tegas. Ya, kita tinggal tunggu saja ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas tarif resiprokal ini akan menjadi sangat menarik dan ditunggu. Kira-kira negara mana saja yang akan kena balasan ataupun terkena tarif timbal balik tersebut. Nah, sementara untuk minggu ini fokusnya 3 bank sentral. Ada BOJ, kemudian ada Federal Reserve, lalu kemudian BOE. Tiga-tiganya kemungkinan akan unchanged alias tidak merubah suku bunga kebijakan. So, fokuslah pada semua pernyataan bank sentral. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, kita tidak fokus kepada suku bunganya, walaupun mereka mempertahankan, pastikan pernyataan-pernyataan tersebut mendukung untuk kebijakan selanjutnya. Terutama diawali dengan BOJ tentunya di hari Selasa, atau ya di hari Selasa nanti kita akan dengarkan apakah dia akan memberikan indikasi kenaikan suku bunga lebih lanjut di pertemuan mendatang atau tidak. Kalau ya, berarti USD Japanese Yen akan turun, dan itu berarti kesempatan untuk Nikkei pun akan tertekan kembali. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, tentunya kita akan lihat USD Japanese Yen akan rebound. 151, 150 saya rasa akan jadi result dari hasil pertemuan tersebut kalau tidak terjadi atau tidak ada indikasi untuk menaikkan suku bunga di pertemuan mendatang. FOMC juga salah satu utama yang paling ditunggu-tunggu adalah pernyataan dari Powell. Kira-kira dia ada di sisi mana? Hawkish atau dovish? Lalu kemudian dot plotnya gimana? Apakah dia akan tetap membuka jalur penurunan suku bunga 2 atau bahkan 3 kali di tahun 2025 atau justru akan mengurangi atau bahkan tidak ada penurunan? Ini akan sangat menarik ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar seluruh dunia. So, nanti sore kita akan lihat dari sisi grafik kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya terkait dengan emas yang sudah sempat sentuh level 3000, kemudian juga USD Japanese Yen dan crude oil of course.